Rusia ingatkan Israel jangan coba-coba mengirimkan senjata kepada Ukraina. Ya, mantan pemimpin Rusia Dmitry Medvedev mengingatkan Israel untuk tidak memasok senjata untuk Ukraina. Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin itu mengingatkan bahwa setiap langkah Israel untuk memperkuat pasukan Ukraina akan merusak parah hubungan bilateral. Israel tampaknya bersiap-siap untuk memasok senjata kepada rezim Kiev, sebuah langkah yang sangat ceroboh. Ini akan menghancurkan sebuah hubungan bilateral antara negara kita, kata mantan Presiden dan Perdana Menteri Rusia itu dalam sebuah pernyataan di Telegram seperti yang dilansir dari kantor berita FVP pada Senin. Medvedev kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Sebelumnya Israel juga telah mengirimkan bantuan kemanusiaan termasuk helm kepada Ukraina, tetapi mengirimkan persenjataan. Pemerintah Israel telah berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan Moskow dan mewaspadai kehadiran militer Rusia di perbatasan utaranya di Suriah, di mana militer Israel secara teratur meluncurkan serangan yang mentargetkan elemen pro-Iran. Ya, seorang jubir Perdana Menteri Israel Yair Lapid yang juga menjadi Menteri Luar Negeri mengatakan kepada FVP bahwa kantornya tidak akan mengomentari pernyataan Medvedev tersebut. Ya, Israel didesak pasok senjata kepada Ukraina mengikuti jejak Amerika Serikat dan juga NATO. Israel didesak untuk mulai memasok bantuan senjata ke Ukraina. Desakan ini disampaikan Menteri Urusan Diaspora rezim Zionis Nachman Shay pada hari Minggu mengklaim bahwa Iran, yaitu musuh bebuyutan Israel, telah dilaporkan mentransfer rudal balistik ke Rusia. Tidak ada lagi keraguan di mana Israel harus berdiri dalam konflik berdarah ini, kata Shay di akun Twitternya. Waktunya telah tiba bagi Ukraina untuk menerima bantuan militer juga, seperti yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara NATO, kata dia dikutip dari akun Twitternya. Ya, Israel telah memasok Ukraina dengan bantuan non mematikan. Negara mayoritas Yahudi itu juga diduga telah memasok peralatan militer berupa sistem pertahanan rudal lewat sektor swasta. Klaim bahwa Iran memasok Rusia dengan rudal balistik muncul dari laporan Washington Post pada hari Minggu. Laporan tersebut mengutip pejabat dari negara sekutu Amerika Serikat yang memantau dengan cermat aktivitas senjata Iran. Pejabat yang sama ini menurut Washington Post mengklaim pada bulan Agustus bahwa Iran memasok seri drone kamikaze Shahid 136 dan Mohajer 6 ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Dia mengatakan kepada media Amerika Serikat tersebut bahwa Iran akan mengirimkan lebih banyak drone Mohajer 6 dan Shahid 136. Iran telah membantah memasok senjata kedua belah pihak dengan alasan mempersenjatai masing-masing pihak dari krisis akan memperpanjang perang. Kami menolak laporan tentang pengiriman drone ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina sebagai laporan tidak berdasar, kata jubir Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani. Ya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menyebut klaim bahwa Rusia dipasok drone kamikaze Iran adalah klaim yang palsu. Jubir Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengakui pada Agustus bahwa Washington tidak memiliki target laporan tentang Kementerian Pertahanan Rusia benar-benar membeli drone dari Iran. Namun, Ukraina tetap bersikeras bahwa sebagian besar drone yang digunakan Rusia dalam pertempuran baru-baru ini berasal dari Iran. Negara itu mencabut kredensial Duta Besar Iran untuk Kiev pada bulan lalu setelah beberapa drone Rusia yang jatuh ditemukan menyerupai model Iran. Ukraina telah berulang kali meminta Israel untuk mengirimkan sistem pertahanan rudal Iron Dome-nya, selain juga memohon kepada Amerika Serikat untuk memberlakukan zona larangan terbang yang akan menempatkan Washington ke dalam konfrontasi militer langsung dengan Moskow. Namun Tel Aviv sejauh ini menolak permintaan Kiev dengan alasan bahwa teknologi tersebut yang membela negara kecil Israel tidak akan berfungsi di wilayah sebesar Ukraina, sebab Iron Dome tidak akan melindungi wilayah tersebut dari rudal jarak menengah dan jarak jauh yang digunakan oleh Rusia. Ya, solusi untuk masalah Ukraina tergantung pada Barat. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menegaskan hal itu saat berbicara dengan media. Menurutnya, Barat selama ini menyetir Ukraina. Jadi bila ditanya tentang jalan keluar, maka jawabannya tergantung Barat. Ya, itu semua tergantung daripada Amerika Serikat dan Inggris. Kalau besok Anda menyadari bahwa kita perlu duduk di meja perundingan dan menemukan solusi, ya percayalah, kita akan menemukan solusi dalam waktu seminggu. Ujarnya seperti dikutip dari NBC News. Lukashenko menegaskan bahwa pertama-tama perlu menghentikan perang dan mencari jalan keluar daripada mengutuk berulang-ulang. Ya, kami tahu segala sesuatunya memang sudah buruk. Perang selalu buruk, dan belum lama ini saya mengatakan bahwa dunia sedang mencari jawaban siapa yang harus disalahkan.
Banyak korban tewas akibat perang. Ia pun menghimbau agar segera dihentikan perselisihan dan mencapai kesepakatan. Menurutnya, fakta bahwa negosiasi yang telah dimulai tiba-tiba berhenti. Dia menambahkan bahwa ini mungkin terjadi karena Presiden Ukraina Zelensky tidak membuat keputusan secara independen. Ya, pemimpin Belarusia itu menambahkan bahwa Belarusia menghadapi ancaman dari Ukraina dan Barat di tengah perang yang sedang berlangsung. Menjaga hal yang tidak diinginkan, ia mengirimkan pasukan negaranya dekat perbatasan Belarus-Ukraina. Pasukan Belarusia dilaporkan didampingi oleh pasukan Rusia. Tindakan Belarusia membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam Rusia dengan keras. Ia mengklaim bahwa Moskow sedang mencoba untuk menarik Belarus ke dalam perang. Menanggapi hal ini, Lukashenko mengatakan tak ada yang meminta kami untuk terlibat dalam operasi ini, juga bukan Rusia. Katanya sambil menambahkan jika Belarusia perlu melindungi tanahnya sendiri termasuk perbatasannya dengan Ukraina. Lukashenko pun telah mengumumkan pada pekan lalu bahwa Minsk akan membentuk pasukan gabungan dengan Moskow karena Ukraina diduga berencana untuk menyerang Belarusia. Ya, keinginan Putin untuk terus melanjutkan perang dinilai Seskuria sebagai alasan utama Kremlin dapat menyeret pasukan Lukashenko. Terlebih keduanya juga memiliki hubungan yang dekat baik dalam sejarah Persatuan Uni Soviet ataupun kerjasama pertahanan yang telah lama dibangun. Keberhasilan Rusia dalam mengemas serangan baik Ukraina di jembatan Crimea sebagai bagian dari tindakan terorisme telah meyakinkan Lukashenko bahwa Kiev merupakan ancaman nyata yang harus dilawan bersama. Ya, di sisi lain seorang analis risiko yang berfokus pada Ukraina, Alex Kokacharov, menyatakan keraguannya bahwa Belarusia akan terlibat langsung dalam konflik tersebut. Ia salah besar kalau NATO menjadikan Belarusia sebagai musuhnya karena mendukung Rusia. Apalagi jika melihat angkatan bersenjata Lukashenko yang kecil dan kurang terlatih, dampaknya menjadi tidak begitu terasa, ungkapnya. Menurutnya, Lukashenko kemungkinan berusaha hanya untuk menyenangkan Rusia dengan menunjukkan bahwa dia setidaknya melakukan sesuatu di area keamanan Kremlin. Sejalan dengan Alex, pakar politik Jerman dengan fokus pada Rusia dan Eropa Timur, Sergei Shileni mengatakan bahwa pernyataan Lukashenko baru-baru ini tampaknya menjadi bagian dari permainan satu langkah maju, satu langkah mundur untuk menyenangkan Putin tanpa mengambil resiko sendiri.